Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer perumahan di Indonesia. Ya, kali ini kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Ya, pembahasan di area keuangan, khususnya di area pengeluaran ya. Di modul terakhir kita ya, modul terakhir di area keuangan yaitu utang lain-lain ya. Jadi temanya adalah bagaimana kita mentransaksikan atau merealisasikan, mencatat dan kemudian em, membayarkan ya utang-utang tersebut kepada pihak pemberi utang gitu ya. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. Kita langsung saja ke alamatnya yaitu di keuangan, kemudian di area pengeluaran, dan kemudian kita langsung masuk saja ke transaksi utang lain-lain ya. Jadi ini modul terakhir ya, modul terakhir di area keuangan ya, pengeluaran terutama ya. Ini adalah modul terakhir transaksi utang lain-lain ya. Kita klik saja transaksi utang lain-lain. Ya, ini dia teman-teman ya. Kita dibawa ke. Nah, ini ada instruksi untuk menambah utang, pilih perumahan dulu, lalu klik tombol filter katanya gitu ya. Jadi Anda disuruh untuk memilih perumahan di mana Anda akan melakukan utang lain-lain tersebut ya. Maksudnya adalah mencatatkan utang itu dan kemudian nantinya akan membayarkannya kepada pihak pemberi utang gitu ya. Saya akan pilih perumahan saya di Puri Keraton Regency gitu ya, Puri Keraton Regency ya. Saya filter. Nah, ini kita akan dibawa ke ya, disuruh untuk menambah ya utang lain-lain ya. Nah, disuruh untuk menambah utang lain-lain. Jadi kita diberi instruksi tadi teman-teman ya untuk memunculkan tombol ini ya. Untuk memunculkan atau menampilkan tombol tambah utang lain-lain ya. Kita klik saja dengan menekan tombol tambah utang lain-lain. Nah, ini kita dibawa ke digital form atau formulir digital ya, digital form utang lain-lain. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan simulasinya ya, saya akan jelaskan dulu ya utang apa yang dimaksudkan di sini ya. Utang lain-lain itu utang-utang apa saja. Ya, Anda bisa mencatatkan utang-utang di sini adalah untuk utang-utang yang berhubungan dengan utang kita kepada pihak bank ya, bank finance ya, baik itu kemudian utang konstruksi ya, utang konstruksi ya, seperti KYG ya, seperti KYG yang populer banget ya, KYG dari Bank BTN, atau juga kemudian modal kerja dari bank manapun ya, entah itu BPR ataupun bank umum ya, swasta nasional maupun bank plat merah ya. Nah, tapi bukan utang KPR ya. Utang KPR itu utang konsumer ya. Itu berarti utang yang diberikan oleh bank kepada konsumen-konsumen kita. Jadi beda, bukan itu ya. Ini maksudnya utang lain-lain itu adalah utang korporat ya. Relasinya adalah korporat kita sebagai developer dengan kemudian pihak yang memberikan utang. Dalam konteks ini bisa kemudian bank atau kemudian perorangan atau perorangan ya. Perorangan bisa ya. Jadi perorangan kita membutuhkan dana talangan, misalkan dana talangan 500 juta karena masih menunggu kemudian pencairan dari bank, sementara kebutuhan mendesak di depan, terpaksa kemudian kita mencari dana talangan terlebih dahulu dengan jaminan back to back dari back to back adalah yang kita jadikan back to back adalah pencairan dari bank yang akan cair ya, sehingga kemudian pihak pemberi utang mau memberikan dana talangan. Jadi perorangan boleh, pihak bank juga boleh ya, pihak bank tentunya begitu gitu ya. Nah, saya ambil contoh di sini adalah KYG ya teman-teman ya, utang lain-lain itu utang KYG, kredit biasa kria ya. Makanya di sini kemudian saya akan tulis adalah keterangan utang adalah KYG ya, dari KYG BTN gitu ya. KYG BTN udah cukup ya, atau Anda perlu kemudian menambahkan di sini adalah bank ya, atau cabang gitu ya, KYG BTN cabang ya, Yogyakarta gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi boleh silakan saja teman-teman
Kemudian penanggung jawabnya biasanya ini adalah langsung direksi ya. Saya ambil contoh direksi di sini adalah misalkan Adi Haryadi. Kemudian penanggung jawab 2 bisa juga direksi keuangan bisa ya, atau kemudian manajer keuangan Anda misalkan di sini adalah Jaja Miharja gitu ya. Ya. Jadi bisa diambil ya, diambil orang keuangan bisa kemudian kita tunjuk sebagai penanggung jawab kedua gitu ya. Pemberi utangnya berarti adalah Bank BTN cabang Yogyakarta. Nah ini besar nilai utang yang diajukan ya teman-teman ya. Nah ini hati-hati teman-teman ya untuk mengisi kolom besar nilai utang yang diajukan. Anda tolong isi di sini adalah besaran pokok utang plus kemudian bunganya ya. Jadi Anda harus isi di sini untuk kolom besaran nilai utang yang diajukan itu adalah nilai utang pokoknya. Kayak misalkan 500 juta ya. Itu sudah termasuk hitungan-hitungan bunganya ya. Jadi kalau pokoknya misalkan 500 juta, kita ambil contoh saja, kalau bunga kayak itu per tahun misalkan 10%, berarti 50 juta gitu ya. Kalau kita ambil 2 tahun berarti 100 juta. Kalau 10 bunganya 10% berarti 10 per tahun ya 50 juta ya. Kalau 2 tahun berarti 100 juta. Ya, berarti kemudian kita punya beban ya, beban bunga 100 juta untuk kita bayarkan selama periode 2 tahun ya. Nah, ini harus kita isi adalah 600 juta. Ya, setelah ditambahkan bunganya ya. Ya, jadi begitu teman-teman ya, tolong diperhatikan betul cara mengisi kolom besaran nilai utang yang diajukan ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini kolom diisi adalah besaran nilai utang pokoknya dan berikut kemudian hitungan bunga-bunganya ya selama periode berutang gitu ya. Nah, periode mulai berutangnya adalah kita berarti modal periode mulai jatuh tempo pembayaran pertama ya teman-teman ya. Berarti kita ini berarti November ya, misalkan kita akan mengangsur nanti di bulan di tanggal 20 ya, 20 November ya, 20 November kita akan mulai mengangsur ya. Periode selesainya berarti 2 tahun kemudian ya. 2 tahun kemudian Anda cara mengisi cepatnya begini ya, 2022 kemudian bulan 11 ya, tanggal yang sama di tanggal 20 kan gitu, berarti 2 tahun gitu ya. Nah ini sistem akan mencarikannya ya, otomatis Anda tinggal tekankan saja ya, tinggal diklik saja untuk penegasan 20 November 2020. Tanggal pengajuan berarti hari ini ya, maksudnya tanggal pengajuan ini tanggal penginputan ya, tanggal Anda input form ini ya, tanggal 8. Ini berarti asumsinya Anda sudah disetujui nih ya, kita sudah disetujui ya, permohonan KYG kita kepada Bank BTN cabang Yogyakarta sudah disetujui ya. Tinggal kemudian kita import, kita isi form ini ya untuk kemudian mencatatkannya. Ini berarti kita pada sesi pencatatan ya, kita masih dalam sesi pencatatan utang gitu ya, utang KYG. Kemudian kita terima ini di Bank BTN juga misalkan ya, tentunya begitu ya, kita terima di escrow account kita. Tentunya syaratnya kalau kayak gitu adalah harus punya escrow account ya, di rekening koran begitu ya. Kemudian daftar rekeningnya belum ada ya, belum ada. Kita cari yang ada saja ya, misalkan CMB Niaga ya. Ya kita terima ini di Bank CMB Niaga, walaupun secara real kenyataan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin kita akad KYG di BTN kemudian cair di CMB Niaga ya, tapi karena kita belum mendaftarkan ya sebelumnya di Bank BTN ya, sehingga kemudian untuk simulasi ya apa berubah kita pilih CMB Niaga ya, harusnya adalah Bank BTN ya. Karena Bank BTN ini kan belum muncul. Oh ini sudah muncul, sorry ya, ini sudah ditemukan teman-teman, sorry dia tadi ada perlambatan sistem ya. Nah ini sudah muncul Bank BTN ya. Nah sudah ditemukan rekeningnya ya, kita pilih saja adalah akan masuk di PT Bawah Jaya Tama ya, di rekening atas nama PT Bawah Jaya Tama di Bank BTN. Nah ini sudah otomatis nomor rekeningnya dan kemudian atas nama rekeningnya.
Nah, kemudian ini belum selesai teman-teman ya, ini belum selesai dalam untuk sesi pencatatannya ya. Anda harus kemudian menekan tombol tambah skema. Kita tambahkan saja skemanya. Anda yakin benar? Ya, sudah benar. Oke, kemudian kita dibawa pada form rencana pembayaran utang lain-lain tersebut, gitu ya. Ya, ini kita dibawa ke rencana pembayaran utang lain-lain ya, teman-teman ya. Kita diminta untuk melakukan skimming pembayaran, rencana pembayaran utang kita kepada Bank BTN ya, sebesar 600 juta. Nah, ini ada jumlah kolom, kita harus susun dulu kolomnya. Berapa banyak yang kita perlukan ya. Biasanya karena 2 tahun periode berutang kita, berarti kita buat 24 bulan ya. 24 bulan gitu ya. Nah, kemudian tentunya begitu kan, kalau KYG itu yang teman-teman harus ketahui, kita akan mengangsur setiap bulan ya. Entah itu kemudian nanti Anda akan bayarkan bunganya saja ya, atau kemudian bunga dan pokoknya, itu urusan lain. Yang penting kita akan membayar, karena ini sistemnya installment teman-teman. KYG itu installment ya, installment payment ya. Jadi installment dia bukan rekening koran ya, dia bukan rekening koran ya, dia ada installment payment ya, pembayaran installment. Itu berarti setiap bulan Anda harus bayarkan, entah itu bunganya saja dulu atau kemudian bunga dan pokok utangnya gitu ya. Nah, oke, sudah kita buat 24, Anda klik saja, kita klik saja 24, oke. Nah, kita akan langsung disajikan 24 kolom yang harus kemudian kita skim gitu ya, Anda tinggal bagi saja 600 juta dibagi 24 bulan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, Anda harus susun angsurannya. Ini sudah 24 kolom. Nilai pembayarannya berarti 600 juta itu dibagi 24, artinya 25 juta setiap bulannya ya. 25 juta setiap bulannya itu berarti pokok dan bunganya ya, pokok dan bunganya. Nilai ini adalah berarti pokok dan bunganya. Persoalan nanti Anda realisasikan itu adalah bunganya saja, itu urusan nanti. Misalkan bunganya 5 juta ya, itu kita akan lihat nanti gitu ya. Tidak ada masalah. Yang penting Anda susun saja sesuai dengan mekanisme atau format idealnya gitu ya. Jadi kita bagi berdasarkan format idealnya ya, beban pokok dan bunganya. Nah, jangan lupa Anda kemudian juga skemakan atau rencanakan, namanya juga rencana pembayaran utang ya. Jadi boleh dong kita kemudian skemakan secara ideal ya, Nah, termasuk kemudian tanggal pembayarannya. Ini setiap bulan ya. Ini kita lihat tanggal 16 bulan ini juga, di tanggal tahun 2020 kita akan bayarkan 25 jutanya. Kemudian di bulan selanjutnya, di bulan depan Desember ya, sampai kemudian di tahun 2022 ya, 2022 bulan 10 Oktober tanggal 16 gitu ya, tanggal 16 terakhir kita harapannya idealnya lunas semuanya, sehingga kemudian nol gitu ya, sehingga kemudian formnya di sini sudah menjadi nilainya nol gitu. Itu idealnya kita menskemakan rencana pembayaran utang gitu ya, rencana pembayaran utang. Jadi demikian teman-teman cara menskimnya ya, cara menskim pembayaran utang KYG kita kepada Bank BTN gitu ya, sebesar 600 juta rupiah. Kemudian Anda tekan tombol submit ya. Anda yakin? Iya, kita yakin. Nah, ini dia teman-teman ya, muncul di listing transaksi utang lain-lain ya. Kita cari saja ini dia KYG BTN cabang Yogyakarta. Penanggung jawab 1 Adi Haryadi, pemberi utang Bank BTN cabang Yogyakarta. Penanggung jawab 2-nya Jaja Miharja selaku manajer keuangan atau direktur keuangan. Total nilai utangnya adalah 600 juta. Ini adalah nilai pokok utang kita, berikut kemudian bunga-bunganya. Periode mulai mengangsur itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan November 2020. Selesainya di tahun 2022 ya, di bulan yang sama, di bulan November tanggal 20 ya. Ini tanggal transaksi, maksudnya tanggal kita menginputkannya ya, tanggal 8 hari ini bulan November 2020 gitu ya. Nah, ini sudah terlisting. Nah, tinggal kemudian, sementara selesai ya teman-teman, sesi kita mencatatkan sudah selesai. Jadi ada 2 sesi sebenarnya ya, 2 proses yang kita lakukan tadi. Pertama proses pencatatan ya, yang kedua adalah proses penskimingan ya, proses perencanaan ya.
proses di mana kita diminta untuk menskemakan, ya, membuat skema pembayaran utangnya secara ideal, ya, baik itu kemudian nilai utangnya, pokok dan bunganya, dan kemudian tanggalnya, ya, tanggal pembayaran itu memang ideal, tapi tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Demikianlah cara seharusnya men-skimming, ya, pembayaran utang, kan ideal, ya. Baik. Kemudian anggap saja hari ini adalah tanggal, tadi kita buat tanggal 16, ya. Kita cek saja tanggal 16, ya. Kita buat apa namanya? Untuk pembayaran pertama kita, ya. 25 jutanya kita akan bayarkan 16 November 2020 gitu, ya. Kita ke dashboard saja, teman-teman. Kita ke dashboard. Nah, anggap saja hari ini adalah tanggal 16, ya. Tanggal 16 November 2020, ya. Jatuh tempo kita untuk melakukan pembayaran pertama, ya. Utang KIG kita kepada BTN senilai 25 juta rupiah, gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk lagi, Anda masuk lagi selaku pemegang akun keuangan ke akun Anda untuk menuju ke keuangan, kemudian ke pengeluaran, and then kemudian Anda ke transaksi utang lain-lain, ya, di tempat yang sama yang tadi gitu, ketika kita menskemakannya. Kemudian kita langsung saja ke transaksi, ya, kita ke transaksi untuk membayarkannya, ya, transaksi ini, ya. Ya, kita langsung saja ke transaksinya, ya. Kita klik tombol transaksi. Kita akan dibawa ke histori transaksi utang lain-lainnya yang pernah kita catatkan tadinya, ya, yang pernah kita catatkan tadinya, terutama di bagian ini. Nah, Anda selaku pemegang akun keuangan, ya, selaku pemegang akun keuangan, Anda tidak akan menemukan tombol approve, teman-teman, ya. Ini hanya ditemukan pada akun super, ya, pada akun super, ya. Tombol approve ini hanya ditampilkan pada akun super. Jadi kalau kemudian kita jatuh tempo pembayaran 25 juta, ya, yang mana jatuh tempo pada hari ini tanggal 16 November 2020, berarti kita membutuhkan approval, ya, membutuhkan approval dari pemegang akun super, ya, untuk mengapprove pengeluaran tersebut, ya, untuk mengapprove pengeluaran tersebut, ya. Apakah kemudian nilainya 25 juta, ya, apakah kemudian nanti kurang dari itu atau lebih dari itu, tetap saja kita membutuhkan approval dari seorang pemegang akun super, gitu, ya. Nah, ini kita approve saja. Tanggal approve-nya, ya, kita tidak bisa, teman-teman, karena ini simulasi, ya. Kita tidak bisa pilih di sini, tidak bisa, karena nanti pencatatannya akan tetap kembali ke sini, ke tanggal 8 November. Ya, saya ulangi lagi, walaupun ini simulasi, kalau kita pilih tanggal 16 November, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini katakan saja hari ini tanggal 16 November, ya, kita tidak bisa pilih di sini, ya, karena tidak mungkin, gitu, ya. Dia tetap saja akan kembali ke tanggal 8, ya, tanggal 8 hari ini, ya. Jadi dia real time, ya. Jadi dia live, gitu. Tidak bisa kemudian kita manipulasi tanggal 16 November 2020, kecuali memang hari ini betul-betul tanggal 16 November realnya, gitu, ya. Nah, ini kan kita dalam agenda, dalam rangka simulasi, ya. Jadi gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi tanggal 8 November 2020, kita anggap saja ini adalah tanggal 16 November 2020, ya. Kita approve. Nah, ini sudah muncul, ya, sudah berubah, teman-teman, ya. Tombol atau formasi tombolnya muncul tombol bayar. Nah, kalau Anda di akun keuangan selaku pemegang akun keuangan, maka kemudian tombol bayar akan muncul, ya. Ini akan muncul. Jadi ini penampakan yang terjadi ketika Anda masuk sebagai keuangan, ya. Formasi tombolnya sudah muncul tombol bayar, gitu, ya. Tombol bayar. Dan di sini teman-teman ingat juga, ini ada notifikasi kalau sudah jatuh tempo, ini akan muncul notifikasinya adalah jatuh tempo, gitu, ya. Nah, ini karena kita paksakan saja tadi, gitu kan. Kita paksakan saja sehingga kemudian belum ada notifikasinya, masih belum ada notifikasi jatuh tempo, gitu, ya. Nah, kemudian kita siapkan, ya, dengan bersiap untuk melakukan pembayaran, ya. Pembayaran, kita klik tombol bayar. Nah, ini form kita dibawa ke form pembayaran utang lain-lainnya untuk angsuran pertama, ya. Nah, ternyata hari ini, ya, tanggal 16 November 2020, kita baru sanggup membayar bunganya saja, misalkan bunganya ada 5 juta misalkan, ya. Sehingga kita punya kekurangan 20 juta rupiah. Tanggal bayar berarti hari ini tanggal
8 ya. Kemudian kita ambil sumber pembiayaannya dari Bank BTN ya, ditemukan sebagai sumber pembayaran utangnya ya. Kemudian kita submit ya teman-teman. Anda yakin? Iya, saya yakin gitu ya. Nah, ini data pembayaran kita sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Nilai pembayaran 5 juta rupiah. Anda bisa melakukan pencetakan kwitansi ya kalau diperlukan, tinggal Anda cetak saja teman-teman. Nah, close dulu. Nah, jadi demikian teman-teman cara melakukan pencatatan ya, pencatatan utang lain-lain berupa KYG ya, sebagai contohnya tadi KYG BTN, kita lakukan pencatatan, kemudian kita lakukan skimming, skema pembayaran, rencana pembayarannya, dan kemudian kita akhiri dengan kemudian pembayarannya kalau sudah jatuh tempo ya, dengan nilai berapapun ya, mau bunganya saja atau kemudian secara ideal utang pokok dan beban bunganya sekalian gitu ya. Jadi demikian teman-teman mekanisme pembayaran utang lain-lain berupa contohnya adalah KYG. Anda bisa terapkan untuk utang yang lainnya, misalkan tadi itu dana talangan ya, perorangan atau kredit modal kerja atau KUR ya, usaha rakyat ya, apapun itu utang itu ya, selama itu menggunakan korporat ya, menggunakan perusahaan. Jadi utang perusahaan Anda ya, utang perusahaan Anda bukan utang pribadi Anda, tapi utang perusahaan Anda, utang developer ya. Ya, baik itu modal kerja, KYG, construction loan ataupun kemudian KUR ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi ya, pembayaran, pencatatan ya, kita bisa temukan ya, kita bisa dapatkan beberapa laporan-laporan keuangan teman-teman, laporan-laporan keuangan harian ya. Kita cek saja bersama-sama apa saja laporan keuangan yang bisa kita dapatkan dari transaksi tadi ya, atau sebelumnya pencatatan tadi ya, pencatatan dulu ya. Jadi begitu kan prosesnya, pencatatan dulu ya, kemudian kita transaksikan atau kita bayarkan gitu ya. Nah, kita cek saja teman-teman itu di mutasi bank tentunya ya, untuk mengecek, memeriksa apakah memang terjadi pendebetan atau pengkreditan ya, apakah memang terjadi pengkreditan 600 juta tadi, dan juga apakah juga terjadi pendebetan 5 juta pembayaran gitu ya. Kita cek laporan mutasi, kemudian tadi sirkulasinya kita jadikan Bank BTN sebagai penerimaan ya utang lain-lain tadi gitu ya. Kita cek aja, dilihat mutasi. Nah, ini muncul teman-teman ya, muncul ya 600 juta terkreditkan ya, jadi pengkreditan 600 juta sehingga kita punya saldo 600 juta. Kemudian juga terjadi tadi pendebetan ya, pembayaran bunga ya 5 juta rupiah atas utang lain-lain berupa KYG BTN cabang Yogyakarta ya, 5 juta rupiah, sehingga saldo kita berkurang menjadi sekarang 595 juta di Bank BTN cabang Yogyakarta atas nama PT Bawa Jaya Tamah gitu ya. Jadi sukses teman-teman ya, mutasi kita gitu ya. Kemudian Anda bisa cek lagi di laporan keuangan. Kita netralkan dulu ke dashboard ya. Oke, kemudian kita ke laporan keuangan untuk mencari apa saja laporan keuangan harian lainnya, pengeluaran. Nah, ini kita dapatkan kartu utang lain-lain ya, kartu utang lain-lain. Kita cek saja kartu utang lain-lain. Ya, kita cari KYG BTN cabang Yogyakarta untuk kita cetakkan. Nah, muncul dia teman-teman ya. Jadi dia juga punya kartu utang lain-lain ya. Jadi kan menarik jadinya, kita punya kontrol terhadap utang lain-lain kita ya, KYG BTN. Nah, ini menjadi menjadi mantap nih buat teman-teman ya, selaku developer. Jangan sampai kemudian kita mau piutang doang ya, kita mau penerimaan doang tapi nggak mau pengeluarannya, nggak mau bayar utangnya. Jangan mau utangnya saja ya. Memang ironis kadang-kadang teman-teman, developer itu melihat piutang itu senang ya, tapi kurang senang melihat utang ya, atau ngutangnya senang tapi membayarnya nggak senang. Nah, ini itu terjadi biasanya karena kurang kontrol ya, kurang controlling ya terhadap utang ya, kurang aware ya, mau utang saja. Nah, dengan kartu utang ini teman-teman selalu diberi awareness ya, untuk terus ingat lu punya utang ya, harus bayarkan gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya kita
24 kali jatuh tempo setiap tanggal 16 ya di setiap bulannya sampai 2022, 2 tahun ya periode berhutangnya. Nah, ini kita baru bayarkan untuk bulan ini ya, nah 5 juta rupiah gitu ya, baru bunganya saja. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, kode biaya, keterangan biaya, nama penanggung jawabnya. Ya, ini bisa Anda cetak ya, kemudian Anda mintakan pengesahannya ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, secara digital apa yang sudah terjadi sebelumnya dengan digital approval ini sudah sah ya. Jadi Anda tidak perlu lagi mencetaknya ya. Sebenarnya begitu ya. Tapi kalau Anda ingin sebagai pelengkap formalitas ya silakan Anda cetak saja dan kemudian Anda bubuhi tanda tangan di sini gitu ya. Oke, kemudian itu adalah kartu utang lain-lain. Kita cari lagi ya laporan-laporan lainnya. Kita bisa dapatkan lagi, kita cari saja yang ekornya adalah utang lain-lain gitu ya. Nah, ini rekapitulasi transaksi utang lain-lain gitu ya, rekapitulasi transaksi utang lain-lain berarti rekapitulasi yang utang yang pernah kita bayarkan. Nah, ini ya, ini baru ada dua, ada tahap 1 dana talangan kita bayarkan pernah 200 juta lunas sudah. Nah, ini yang surat pertama barusan yang tadi kita transaksikan ya, kita bayarkan 5 juta rupiah. Jadi ini nanti akan banyak ya, seiring dengan waktu ya, seiring dengan waktu maka ini akan terus bertambah ya kalau Anda melunasi utang-utang tersebut, tentunya begitu ya. Kalau kita konsisten melunasi harusnya kita senang ya. Kalau ini semakin panjang ke bawah itu berarti kita melunasi utang-utang kita. Jadi jangan sampai ini menjadi stuck ya. Silakan Anda cetak saja kalau Anda ingin mencetaknya ya. Jadi itu rekapitulasi transaksi utang lain-lain, kemudian kita cari lagi yang ekornya utang lain-lain. Nah, ini ada rekap utang lain-lain. Nah, ini adalah berarti yang belum kita bayarkan ya. Kalau yang tadi adalah yang pernah kita bayarkan, yang telah kita bayarkan, ini yang kumpulan semua utang lain-lain, baik itu KYG maupun yang lainnya, entah itu KUR, ya kalau memang ada KUR, atau modal kerja, apapun itu gitu ya. Nah, ini terkumpul semua di sini ya. Jadi detail sekali teman-teman. Anda bisa lihat tuh. Ya, ini ini baru kita bayarkan tadi 25 juta, baru 5 juta. Ya, bagian yang pertama, angsuran pertama ya baru kita bayarkan 5 juta sehingga sisanya 20 juta rupiah. Yang lainnya Anda lihat di sini. Yang kedua 25 juta, jumlah utangnya ini terbayarkan masih kosong ya. Nah, ini adalah utang KUR ya, utang KUR dari BTN Syariah. Nah, ini masih kosong, belum ada pembayaran sama sekali. Jadi totalnya dia mentotal ya seluruhnya di sini gitu ya, seluruhnya di sini gitu kan. Nah, silakan Anda kemudian cetak saja kalau membutuhkannya untuk dicetak ya. Ini filter tanggal kalau Anda membutuhkan pemilteran tanggalnya ya. Kita coba cetak saja teman-teman ya. Ya, ini dia. Kita zoom saja. Nah, ini total utang kita ya. Utang korporat kita ya. Ini total hutang korporat kita ya. Saya ulangi lagi, ini adalah total hutang korporatnya kita punya. Nah, cara membacanya gampang saja teman-teman ya. Kita punya utang totalnya semua dari semua bank finance ya, baik itu KPR maupun kemudian bank swasta nasional maupun bank plat merah, bank umum ya. Itu 950 juta ya, sudah kita bayarkan 205 juta sampai hari ini ya, sehingga total hutang kita secara keseluruhan, hutang korporat kita adalah tinggal 745 juta rupiah. Kemudian kita cari lagi kira-kira apa saja yang kita dapatkan lagi ya. Ya, kelihatannya cuma itu teman-teman ya, rekap utang lain-lain, kemudian rekapitulasi transaksi utang lain-lain, dan kemudian tadi mutasi ya. Tiga. Saya ulangi lagi, pertama adalah kartu utang lain-lain sebagai kontrol utang Anda ya. Sebagai kontrol utang Anda, semua utang-utang Anda ya, setiap utang-utang Anda secara korporat itu punya kartu utangnya ya. Berarti ada kartu utang KYG, ada kartu utang KUR ya, macam-macam ya. Itu sifatnya adalah basisnya kartu utang gitu ya. Kemudian ada lagi rekapitulasi transaksi utang lain-lain yang pernah kita bayarkan ya, yang pernah kita bayarkan semuanya gitu ya. Kemudian yang terakhir rekapitulasi utang lain-lain yang barusan tadi kita bahas, itu semua rekapan utang lain-lain kita yang belum kita bayarkan gitu, baik itu sudah jatuh tempo yang belum kita bayarkan ya karena belum ada uangnya, ataupun yang belum jatuh tempo ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 yang kita dapatkan, termasuk laporan mutasi tadi kalau Anda anggap itu sebagai laporan keuangan harian. Demikian cara kemudian pencatatan utang lain-lain, kemudian pembuatan rencana pembayarannya, skema pembayarannya,
dan kemudian kita tutup tadi dengan realisasi pembayarannya, ya, pembayaran utang lain-lain, ya. Jadi itu prosesnya. Berikut kemudian laporan-laporan keuangan harian yang kita dapatkan, ya, dari proses transaksi sebelumnya, ya. Itu teman-teman, ya, yang bisa saya sampaikan pada malam ini, ya. Demikian, terima kasih dan salam sejahtera. Tetap semangat.